Halo mahasiswa psikologi kehidupan. Kita ketemu lagi di ruang kelas yang sebenarnya sih bukan kelas ya, tapi isinya lebih sering bikin mikir daripada kuliah formal. Aku, dosen belum resmi, Hasnil Fisahrin, hadir lagi buat bahas yang katanya udah biasa, tapi ternyata bikin kepala pusing dan bikin tulang pundung jadi encok. Hari ini kita ngomongin tentang anak pertama, alias kepala keluarga cadangan, asisten rumah tangga dari SD, dan penanggung jawab semua hal yang katanya wajar. Anak pertama itu sering dianggap sebagai contoh. Contoh yang baik, sabar, kuat, tangguh. Ya pokoknya manusia setengah dewa lah. Tapi tahu nggak sih, banyak anak pertama yang mengalami tekanan luar biasa dari kecil. Bukan karena mereka mau, tapi karena situasi yang menuntut mereka seperti itu. Ketika seorang anak diharuskan mengambil peran sebagai orang tua secara emosional, finansial, ataupun tanggung jawab rumah tangga. Dan ini bukan cuma bikin capek. Dalam jangka panjang, beban ini bisa memicu 4 hal utama. Yang pertama, burn out. Ini kondisi di mana kamu gak hanya cuma capek fisik, tapi juga capek hati, pikiran, bahkan capek buat bilang, aku capek. Biasanya terjadi karena, yaitu tadi, terus-terusan menjadi penopang orang lain tanpa pernah di-charge. Kedua, people pleasing atau people pleaser, alias kebiasaan hidup buat nyenangin semua orang biar gak ada yang kecewa. Padahal gak semua orang di dunia ini kan harus senang sama kita. Tapi karena dari kecil kebiasaan menaruh kebutuhan orang lain di VIP seat, sementara diri sendiri berdiri di belakang. Lama-lama lupa memprioritaskan diri. Yang ketiga, kecemasan berlebihan. Anak pertama kadang merasa semua tanggung jawab ada di pundaknya. Akhirnya setiap hal kecil itu menjadi overthinking. Dari mikirin besok mau makan apa, sampai kalau aku nggak ada, siapa yang akan mengurus mereka? Keempat, depresi tersembunyi. Ini yang bahaya. Karena seringkali nggak kelihatan, di luar kelihatan kuat, cekatan, penuh senyum, tapi di dalam hatinya kosong, lelah, dan merasa sendirian. Nah, teori psikologi menyebut pola ini sebagai parentification. Anak yang mengambil peran orang tua sejak dini. Ada juga yang nyebut sebagai atlas personality, yaitu orang yang memikul dunia di punggungnya. Masalahnya, gak ada manusia yang diciptakan untuk memikul dunia sendirian. Bahkan atlas di metodologi Yunani pun kelihatan ngos-ngosan. Tapi ini bukan berarti kita kalah. Justru kita atau kamu yang anak pertama mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketahanan mental, empati, dan kemampuan adaptasi yang gak semua orang punya. Tantangannya cuma satu, belajar menaruh diri sendiri di kursi VIP juga. Aku sendiri adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dan suamiku juga anak pertama tapi dari 10 bersaudara. Iya benar, 10 bersaudara, 11 malahan, tapi satunya sudah meninggal, masih kecil. Udah kayak Gen Halilintar ya. Setelah ayahnya meninggal, dia jadi tulang punggung keluarga. Masih muda, tapi harus mikir adiknya makan apa, sekolahnya bagaimana, siapa yang membayar listrik. Belum sempat mikir healing karena kehilangan ayahnya, dia udah dituntut untuk nyembuhin semua. Oke, cukup sampai di sini.
karena aku tidak akan ngebahas tentang pribadi. Kita di sini hanya ngebahas tentang secara umum anak pertama itu gimana sih, terutama dalam pandangan psikologi. Banyak anak pertama yang menyimpan luka dalam diam karena mereka mikir, aku gak boleh lemah, karena siapa yang akan mikirin mereka. Padahal dalam psikologi itu berbahaya karena menekan emosi nanti bisa menjadi psikosomatis, terus menerus merasa harus berguna. Akibatnya kehilangan identitas diri, jarang dipuji tapi cepat disalahkan. Jadinya harga diri goyah diam-diam. Anak pertama tuh kadang hidupnya seperti tombol skip di YouTube. Skip masa kecil, skip remaja, langsung dewasa. Mau jajan es krim? Ngapain sih? Kamu kan udah gede. Mau nangis? Adik kamu yang kecil aja itu gak nangis. Tapi giliran adik lupa nyuci piring, yang disalahin tetap anak pertama. Lah, kan kamu kakaknya. Padahal anak pertama juga pengen hidup damai seperti manusia biasa. Kalau kamu anak pertama dan kamu capek, itu wajar. Kamu bukan egois, kamu hanyalah manusia. Kamu gak harus selalu kuat. Kamu boleh sedih, kamu boleh gagal, dan kamu boleh banget kok minta tolong. Karena meskipun anak pertama tumbuh dengan tanggung jawab yang besar, bukan berarti harus tumbuh dengan luka yang selalu ditutupin. Jadi mahasiswa psikologi kehidupanku, kalau kamu anak pertama aku mau bilang, kamu memang kuat, tapi bukan berarti harus selalu menjadi kuat. Kamu boleh kok istirahat, kamu boleh minta bantuan, kamu boleh bilang, aku gak sanggup, tanpa takut orang lain menganggap kamu lemah. Karena lemah itu manusiawi, dan kamu manusia bukan robot yang di-charge semalaman, terus kuat seharian. Ingat, menjaga diri itu bukan egois, itu investasi. Soalnya, kalau kamu tumbang, siapa yang akan nyetir kapalnya? Coba, mulai sekarang, taruh juga dirimu di kursi VIP hidupmu. Jangan cuma ngasih tempat spesial buat orang lain, sementara kamu berdiri di belakang nunggu giliran yang gak pernah datang. Dan kalau kamu merasa sudah di titik lelah banget, yang rasanya mau nangis aja susah, itu tandanya kamu butuh istirahat lebih lama. Bahkan mungkin ngobrol dengan profesional, karena kadang ngobrol itu gak cuma meringankan pikiran, tapi juga bikin kita sadar kalau kita gak pernah sendirian. Jadi buat semua anak pertama di luar sana, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Tapi sekarang izinkan dirimu untuk bahagia tanpa harus memikul dunia sendirian. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik-topik yang bikin kita makin kenal diri sendiri dan makin sayang dengan diri sendiri. Aku dosen belum resmi Hasni Alfisarin pamit.